Oke, welcome back to my channel Dr. Mats. Ya, di video ini adalah pembahasan lanjutan dari tanda-tanda penuaan dini. Dok, bagaimana cara penanganannya? Di video ini saya bahas, dok, bagaimana cara penanganannya? Jadi prinsip dasar yang pertama adalah kenali sebenarnya pada wajah Anda atau pada tubuh Anda itu yang muncul tanda-tanda penuaan dininya apa sih? Satu, apakah memang karena fat yang berkurang? Apakah memang karena kerutan yang banyak muncul? Apakah karena dehidrasi kulitnya makin kelihatan? Atau yang keempat, karena memang tulangnya dia makin kecil, kemudian terjadi namanya resorption atau proses pengeroposan, proses lebih kecil tulangnya. Yuk kita bahas satu persatu. Jika saat ini, maka kulit Anda terlihat lebih banyak keriput. Yang pertama adalah semuanya adalah memperbaiki dari faktor internal. Kita mulai harus tingkatkan semuanya ya. Pada prinsip dasarnya adalah tingkatkan asam-asam lemak yang tidak jenuh, yang sehat, yang harus dikonsumsi seperti alpukat, seperti minyak zaitun, seperti kacang-kacangan. Dan juga teman-teman harus makan daging merah yang tanpa banyak lemaknya. Sehingga apa? Meningkatkan protein, karena fungsi utamanya adalah apa? Ada komponen protein yang membuat wajah Anda kemudian terlihat benar-benar lebih mengembang. Kemudian yang kedua adalah mulai dari gaya hidup. Hindari gaya hidup yang terlalu overwork, yang terlalu over dari makanannya, yang terlalu mengakibatkan kondisi wajah Anda lebih mudah untuk terjadi proses penuaan. Makan makanan goreng-gorengan, kacang-kacangan, pedas, coklat, keju, makan makanan olahan itu jelek banget buat kulit Anda. Nah, baru deh kita terapi spesifik. Untuk yang kerutan, satu, yang paling sederhana kita bisa pakai skincare. Biasanya carilah skincare yang mengandung peptide. Kemudian yang sifatnya ada aloe vera, centella, dan semua skincare yang sifatnya ada sifat anti-aging. Dan paling bagus adalah yang ada turunan dari asam retinoat, seperti retinol kalau bebas. Kalau racikan biasanya ada asam retinoat yang dia memiliki efek anti-aging lebih oke. Kalau untuk daerah-daerah yang kerutan. Kedua, kalau misalnya kulitnya adalah dehidrasi, maka perbaiki kelembabannya. Semua moisturizer yang sifatnya melembabkan itu bagus. Kalau kondisi keringnya berat banget, cari yang sifatnya apa? Ada ceramide. Jadi ceramide itu adalah ibarat seperti apa ya? Kalau saya bilang seperti lem ya. Seperti lem yang dia tuh di bangunan itu yang bisa merekatkan satu sama lain, juga bisa melembabkan. Kemudian juga carilah yang sifatnya pelembab yang nggak nyebabin juga kulit kamu berminyak banget. Apalagi kalau yang berminyak, harus mencari yang moisturizer sifatnya alamiah. Seperti contohnya adalah PCA. Ya, PCA. Kemudian yang kedua itu adalah sodium PCA ya kalau nggak salah ya. Kemudian juga cari yang basis krimnya itu yang tidak lengket. Nah, kemudian berikutnya adalah smile line. Pada saat yang paling banyaknya adalah ada garis-garis, kita harus bisa mengisinya bisa dengan filler. Kalau botox itu adalah untuk daerah kerutan. Kemudian satu lagi, dok, ada DNA salmon. Betul, DNA salmon tekniknya ada bermacam-macam. Mulai dari sifatnya ada yang titik di daerah limfe, saya menggunakan titik itu yang buat 5, ataupun dia sifatnya seperti mesoterapi di permukaan di semua wajah. Nah, tergantung kamu itu mulainya enaknya yang mana. Dan yang paling penting adalah harus menyesuaikan dengan budget. Jadi gitu. Jadi mulai paling standar pasti skincare, mulai berikutnya ada laser, mulai berikutnya adalah baru tindakan invasif seperti botox, filler, ataupun tanam benang. Oke, semoga bermanfaat. Semoga keputusan yang Anda ambil itu benar-benar bisa menyesuaikan sesuai kondisinya dan juga tidak memaksakan. Yang penting adalah mulailah rubah dari gaya hidup yang sehat. Terima kasih.